Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso. Jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya. Oke guys, di sini saya akan memberikan tips cara cepat untuk membuat hand sanitizer. Hand sanitizer ini menjadi barang penting dan dibutuhkan sebagian besar masyarakat sebagai alternatif mensterilkan dengan mudah, yaitu dengan merebaknya virus corona membuat masyarakat Indonesia saat ini ikut berusaha menangkal dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan hand sanitizer. Oke guys, ini saya akan terangkan 5 langkah cara membuat hand sanitizer sendiri. Yang pertama yaitu etanol. Etanol adalah bahan utama untuk pembuatan hand sanitizer. Etanol merupakan bahan utama dalam produk pembuatan hand sanitizer ini, yaitu secara kimia dia ada beberapa kandungan yang terbuat dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Oke, bahan yang kedua yaitu gel lidah buaya atau yang disebut dengan aloe vera. Ini sebagai pelembab dan campuran dari bahan etanol agar nanti pada saat disemprotkan ke tangan kita tidak terasa kering, atau ini banyak mengandung protein dari gel lidah buaya tersebut. Oke, lanjut, ini corong. Terus ini saya mempunyai gelas ukur ya untuk menuangkan ke dalam botol ini. Terus tempat atau wadah, tempat untuk hand sanitizernya. Ini wadahnya 60 ml. Terus media yang lain sendok teh, itu nanti untuk mengaduk pada saat etanol dan gel lidah buaya ini kita campur. Oke guys, untuk penggunaan etanol itu aman dan tidak beracun. Etanol dianggap aman untuk digunakan sebagai antiseptik dan pada umumnya tidak memiliki efek toksik pada kulit. Makanya kenapa kita membuat hand sanitizer ini dengan etanol di atas dari 70%, karena setelah etanol ini bercampur dengan media yang lain atau ada campuran yang berbentuk air, itu kadar etanolnya akan berkurang. Oke, karena menurut penelitian di atas 70 sampai 80% etanol ini berfungsi sebagai antiseptik dan sangat efektif. Oke guys, lanjut ke tahap pembuatan hand sanitizernya. Di sini saya menggunakan gelas ukur. Yang pertama kita tuangkan alkohol atau etanol sebanyak 60 ml. Kenapa saya menggunakan 60 ml? Karena tempatnya ini kapasitasnya hanya 60 ml. Oke, jika rekan-rekan tidak punya gelas ukur, itu bisa langsung dituangkan ke botolnya. Tapi di sini
saya menggunakan gelas ukur supaya terlihat ukurannya dan pas di dalam penuangannya nanti di dalam botol 60 ml nya. Oke, ini kita tuangkan etanolnya sebanyak 60 ml. Oke guys, ini sudah 60 ml. Langkah selanjutnya kita tuangkan gel lidah buaya itu dengan menggunakan sendok sebanyak 2 sendok teh. Oke, kita tuangkan. Ini 1 sendok pertama, kita udak-udak dulu, kita aduk-aduk supaya larut gel lidah buayanya. Oke, ini sendok kedua, kita tuangkan kembali, kita aduk-aduk sampai rata. Jadi antara etanol dan gel itu bisa bercampur. Oke guys, ini setelah kita aduk sampai rata, ini sudah rata antara etanol dengan gelnya. Oke, langkah terakhir itu kita tuangkan ke dalam botol yang berkapasitas 60 ml. Oke, ini di pasaran sangat banyak dengan harga sekitar 7.500-an. Oke, ini kita bantu dengan menggunakan corong agar tidak tumpah. Kita tuangkan memakai corong sedikit demi sedikit agar tidak luber. Oke, untuk proses terakhir ini sudah selesai. Botol ini pas ukurannya sebanyak 60 ml. Kita tutup botolnya. Dan yang terakhir kita aduk lagi sampai rata karena masih ada yang belum rata gelnya. Sampai rata. Oke, sudah selesai cara pembuatannya. Oke guys, ini lanjut untuk cara penggunaannya. Oke, ini telapak tangan kita semprotkan 3 kali di semua bagian sampai merata. Oke, kita usap-usapkan ke seluruh bagian sampai ke sela-sela jari kita yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, di sini untuk pembuatan dan komposisi antara etanol dan gelnya cukup, yaitu tidak merasa lengket dan tidak kering di tangan. Oke guys, di sini saya akan memberikan ilustrasi atau gambaran bagaimana si keadaan bakteri atau sebelum virus tersebut
hand sanitizer sebelum dan setelah memakai hand sanitizer. Sesudah kita memakai di sini saya hand menggunakan sanitizer dengan air dan menggunakan media serbuk, yaitu partikel-partikel kayak semacam debu. Itu kita tuangkan di atas air ini. Ini sekali lagi hanya ilustrasi ya. Sebelum kita menggunakan hand sanitizer dan setelah kita menggunakan hand sanitizer, efeknya seperti apa? Mungkin para ahli nanti yang bisa menjelaskan. Oke, di sini saya akan mencelupkan tangan saya sebelum menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini kayak partikel-partikel kecil yang kita ibaratkan sebagai bakteri atau virus itu menempel di tangan kita. Oke, ini partikelnya, debunya sangat kelihatan ya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini saya menggunakan hand sanitizer, menyemprotkan tangan saya dengan hand sanitizer yang saya buat tadi ke telunjuk tangan saya. Apa yang terjadi? Tereng, semuanya pada menyingkir, tidak nempel sama sekali. Oke, itu hanya ibarat saja. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like. Assalamualaikum.